Dan BOE memberikan kejutan kepada pasar dengan kenaikan 50 basis point. Tapi masalahnya adalah kenapa pound sterling malah tetap turun. Dan ini kembali mengingatkan dengan apa yang sempat kita uraikan terkait dengan 3 kali pertemuan terakhir, di mana saat pengumuman malah pound sterling tetap melempem. Dan juga ada pernyataan dari Powell di hari kedua yang justru semakin menguatkan dolar. Tapi apakah seperti itu? Kita lihat dulu uraiannya. Ya, semua kunci utama dari peristiwa yang akan terjadi di sepanjang minggu ini sudah rilis dan sudah diumumkan. Hanya tersisa satu yang masih tetap menjadi pertanyaan menggantung. Itu terkait dengan kapan fiskal stimulus atau stimulus fiskal dari pemerintah China akan segera diumumkan. Sepertinya ini masih menjadi harapan semua sampai nantinya betul-betul diumumkan. Jadi kita masih tetap harus waspada. Dan itu pula yang mengakibatkan kenapa sepertinya market enggan untuk bereaksi terlampau optimis. Karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda apapun dari China. Ya, saya rasa apapun yang akan terjadi berikutnya adalah tinggal menanti saja. Apakah di antara akhir bulan Juni atau mungkin di awal Juli. Karena melihat kebiasaannya atau melihat dari apa yang sempat kita cirikan dari historinya, kemungkinan sepanjang Juni sampai bulan September itu masih tetap memungkinkan untuk pemerintah China mengumumkan terkait dengan stimulus. Oke, selain itu, terkait dengan apa yang terjadi kemarin adalah BOE menaikkan 50 basis point. Katakanlah itu surprising, tapi sepertinya tidak terlalu mengejutkan. Dan ini mungkin menjawab pertanyaan Anda, kenapa pound sterling malah tetap turun? Oke, ada 3 skenario yang kemarin kita sempat jelaskan, dan salah satunya yang paling hawkish yaitu terkait dengan kenaikan 50 basis point secara mengejutkan. Tapi masalahnya yang bikin dia turun adalah pernyataan dari Bailey yang kecenderungannya bukan hawkish, malah less hawkish atau kurang terlalu meyakinkan. Dan ini diakibatkan dengan pernyataan yang cukup dilematis. Lagi-lagi Bailey pusing 7 keliling dengan kondisi inflasi yang terlalu melekat. Kenapa? Karena untuk menaikkan terlalu besar, terlalu cepat, juga akan beresiko tinggi untuk ekonomi Inggris. Walaupun kita tahu dalam 2 minggu terakhir kita disuguhkan dengan data ekonomi yang cukup positif untuk Inggrisnya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan komposisi voter di dalam MPC. Kalau Anda lihat, kemarin kita memprediksikan kalau ternyata kondisi yang paling bullish adalah 5% atau ya kita sebut dengan kenaikan 50 basis point, kemudian hawkish Bailey, dan juga diharapkan ada dukungan berpindah dari voter yang mengharapkan tidak merubah kenaikan atau tidak melakukan kenaikan, berubah ke mendukung kenaikan. Disitulah kita berharap ada 9 orang full dari para pembuat kebijakan yang mendukung segera menaikkan suku bunga. Tapi sayangnya ternyata komposisi yang terjadi adalah 2 orang tetap menolak untuk menaikkan suku bunga, dan itu masih tetap Tenreiro dan Dingla. Nah, inilah yang membuat kenapa pound sterling akhirnya malah kembali tersungkur turun. Bahkan hari ini kita sudah sempat melihat 1.2693. Saya rasa kalau misalkan dia bisa tembus 1.2660, mungkin kita akan lihat kembali 1.25 di kisaran 80-an atau mungkin 1.25 yang paling rendah. Nah, hal tersebut akan kita lihat dari outlook grafik yang akan kita bahas nanti sore. Oke, kita lanjut dengan apa yang dikatakan oleh Bailey. Bailey ternyata mengatakan hal yang bisa dibilang meragukan bagi pasar. Salah satunya adalah dia tidak berani untuk menaikkan terlalu berlebih dan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Sentral itu bukan untuk memicu resesi. Ini agak kontradiksi dengan apa yang dilakukan oleh Fed, atau dalam hal ini adalah Jerome Powell. Sang ketua Fed, Jerome Powell, berkali-kali menegaskan bahwa tujuan mereka untuk menekan inflasi walaupun dengan resiko ada memicu kepada resesi. Tapi diharapkan resesi tersebut adalah soft landing. Sebaliknya, Bailey justru tidak ingin memicu kepada resesi, dan itulah yang membuat kenapa market melihat sepertinya apa yang dilakukan oleh Bailey kecenderungannya adalah ragu dengan apa yang dilakukan oleh bank. Termasuk dengan 2 orang dari pejabat BOE yang kelihatannya juga ragu untuk melakukan kenaikan lebih agresif. Well, apapun itu, perkiraannya pasar melihat ada peluang 33% untuk kenaikan 50 besar lainnya, dan itu adalah di pertemuan tanggal 3 Agustus mendatang. Sementara sisanya 25 basis point, dan akhirnya memperkirakan sekitar 45% terminal risk untuk BOE akan berada di kisaran 6,25% dari sebelumnya 6%. Mengingat hal tersebut, berarti ini dikondisikan bahwa terminal risk dari BOE akan jauh lebih agresif atau jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh Fed, yang diperkirakan oleh pasar kurang lebih akan mentok di kisaran 5,5%.
Well, itu pun dengan catatan, kalau 2 kali kenaikan berikutnya untuk Fed di sisa tahun 2023, berarti kita mungkin akan melihat di 5,5 sampai 5,75%. Kita lihat saja perkembangan yang terjadi akan seperti apa. Apakah Bank of England akan menyalip kondisi agresif dari Fed atau tetap Fed yang jauh lebih agresif dibandingkan semua bank sentral lainnya. Kalau itu yang terjadi, di posisi yang kedua, berarti kita akan lihat dolar akan tetap menguat. Ya, di hari kedua, Powell memberikan statement yang sebetulnya relatif sama dengan di hari pertama dan bahkan cenderung konsisten dengan apa yang disampaikannya di dalam pertemuan FOMC minggu lalu. Ya, ini hanya sekedar menegaskan ulang bahwa mereka sangat yakin untuk tetap melakukan 2 kali kenaikan di sisa tahun ini. Ya, lagi-lagi pasar akan bercoba untuk mempertaruhkan kemungkinan apakah Fed betul akan komit dengan 2 kali kenaikan atau dia bisa dipaksa untuk tidak melakukannya kalau memang melihat data inflasi yang kecenderungannya lebih rendah. Tentunya dengan angka inflasi CPI 4%, kemudian diharapkan di bulan Juli pun menunjukkan angka yang relatif lebih rendah. Mungkin kita akan dapatkan penurunan lebih signifikan sehingga akhirnya tidak memaksa Fed untuk melakukan kenaikannya. Dan itu bisa saja kita tinggal lihat dari harga energi atau dalam hal ini mungkin minyak mentah. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada hal yang cukup positifnya adalah balik lagi Fed menegaskan, atau dalam ini Powell menegaskan bahwa Fed memutuskan untuk melakukan kenaikan pun tidak dengan kecepatan yang lebih cepat, melainkan kecepatan moderat. Dan itu diartikan oleh pasar hanya maksimum 25 basis point, dan kalaupun 2 kali, maka 2 kali 25 basis point. Dan itu mungkin aja di bulan Juli dan juga bulan September. Tapi apa yang terjadi untuk bulan Juli, yang terdekat adalah kita harus melihat dari data non-farm payroll dan juga data inflasi CPI. Tapi minggu ini belum akan ada. Sementara untuk nanti malam mungkin kita harus cek lagi data-data ekonomi apa saja yang akan berpengaruh. Oke, dengan kondisi seperti ini teman-teman, sebetulnya ada kondisi yang positif untuk market, ada posisi yang tidak menyenangkan untuk market. Yang tidak menyenangkan untuk market adalah kenaikan 2 kali di sisa tahun 2023. Walaupun mereka tidak lagi mengharapkan untuk pemangkasan suku bunga, tapi setidaknya mereka sedikit lega kalau memang ternyata hanya melakukan kenaikan 1 kali saja. Dan itu berarti di bulan Juli. Tapi semua itu belum akan kita lihat sekarang karena masih panjang waktunya untuk melihat data-data ekonomi berikutnya. Ya, terkait dengan hal berikutnya adalah pernyataan dari Thomas Barkit, Presiden Fed dari Richmond Fed. Dan dia mengatakan bahwa Fed masih tetap terlalu jauh atau cukup jauh dari target 2%. Itu pun dengan catatan, penurunan di 4% kemarin dia lihat sebagai kondisi yang diragukan. Apakah penurunan inflasi itu masih tetap konsisten atau tidak, dan itu yang ingin dia lihat. Kalaupun misalkan terjadi penurunan, katakanlah jauh lebih cepat dari apa yang diperkirakan oleh Fed, maka Barkin menegaskan kembali bahwa dia akan mendukung, atau mungkin satu-satunya yang akan mendukung pemangkasan. Itu pun dengan catatan, kalau ternyata data inflasinya menunjukkan data yang relatif lebih lemah. Tapi selama itu tidak terjadi, maka komitmen dia adalah tetap lanjutkan kenaikan suku bunga dan akan sesuai dengan apa yang diputuskan dalam FOMC minggu lalu. Ya, data ekonomi hari ini sudah rilis di hari atau di siang hari. Di pagi hari kita lihat data inflasi dari Jepang yang ternyata angka aktualnya berada di angka 3,2%, relatif lebih rendah dari forecast ataupun prediksi 4,1%, dan juga lebih rendah dari previous 3,5%. Sementara untuk core inflation atau inflasi intinya jelas lebih tinggi daripada proyeksi 3,1 dan dihasilkan 3,2. Tapi jelas ini adalah relatif lebih rendah daripada previous 3,4%. Artinya apa? Artinya sebetulnya inflasinya tidak terlampau tinggi dan lagi-lagi ini mempertahankan sikap kebijakan BOJ yang tetap longgar dan belum ada alasan mereka untuk melanjutkan atau bahkan mengubah kebijakannya menjadi kebijakan ketat. Ini artinya, mohon maaf, kata BOJ tidak ada kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Dan itulah yang menyebabkan kenapa USD Japanese Yen agak sulit untuk ditekan turun. Walaupun secara level masih banyak yang juga yang mewaspadai kemungkinan akan ada verbal intervention. Walaupun lagi-lagi catatannya, verbal intervention tidak akan terlalu efektif dan tidak akan bertahan lama. Tapi, oke, mungkin kalau akan ada koreksi, saya perkirakan mungkin maksimumnya 14200 atau mungkin 141.50-an. Tapi setelah itu, dia akan bangkit kembali karena kondisinya adalah US Treasury Yield yang masih tetap mengalami kenaikan. Nah, kemudian retail sales dari Inggris ternyata juga naik di angka minus 2,1%.
dan itu berarti lebih kuat daripada proyeksi dan bahkan jauh lebih baik daripada previous atau bulan sebelumnya. Sementara untuk GDP dari Spanyol berada di 0,6%, that means good. Dan dari data Jerman, manufacturing PMI terlihat di angka 41, relatif lebih lemah. Itu yang membuat kenapa kita lihat euro cenderung turun, sementara pound sterling setelah data tadi cenderung rebound. Tapi hati-hati, rebound ini saya curiga hanya terbatas dan mungkin sekedar pullback. Tapi dominannya adalah market kecewa dengan keputusan BOE kemarin, walaupun itu adalah mengejutkan sangat agresif dengan kenaikan 50 basis point. Tapi pernyataan dari BOE atau dalam ini adalah Bailey dan juga komposisi dari voter MPC kelihatannya sama-sama tetap ragu untuk melanjutkan kenaikan yang lebih agresif. Dan nanti malam tolong perhatikan data dari Amerika, yaitu manufacturer ataupun service PMI. Data yang kuat tentunya akan kembali mendorong dolar dan akan menekan emas ataupun pound sterling dan juga lainnya. Tapi kalau data yang positif, walaupun positif tapi tetap di bawah ekspektasi, maka kemungkinan posisinya akan berbalik. Dolar akan melemah, sementara emas, pound sterling ataupun yang lainnya akan berpotensi mengalami rebound. Tapi seberapa reboundnya itu yang akan kita bahas nanti sore dari grafik. Nah, juga waspadai dengan komitmen ataupun statement dari Bullard, Bostic, dan juga Mester di penghujung akhir pekan ini. Sementara di sore hari, sebelum itu kita lihat 15.30 akan rilis data manufacturer dan juga service PMI dari Inggris. Dan ini lagi-lagi mungkin kita akan lihat rebound untuk pound sterling kalau memang ternyata data cenderung positif. Beberapa kali memang kita selalu lihat dari sejak minggu lalu datanya cukup positif, tapi lagi-lagi rebound terbatas, kemudian kekecewaan terhadap BOE, itulah yang akan membuat dia tertekan kembali. Jadi rebound itu adalah kesempatan untuk melakukan sell pound sterling. Ya, terlepas dari event yang sudah kita dapatkan sepanjang minggu ini, maka korelasinya saya rasa kita akan melihat penutupan minggu ini cenderung dengan dominasi dolar. Artinya, dolar kemungkinan akan kecenderungannya menguat dibandingkan mata uang lain, termasuk untuk harga komoditi seperti emas ataupun crude oil. Tapi hati-hati, semuanya bisa berubah kalau ternyata market berpikir kebalikan. Artinya, semua yang disampaikan oleh Powell sebetulnya tidak ada sesuatu hal yang baru, dan pejabat-pejabat Fed pun kecenderungannya adalah mempertahankan sikap kebijakan yang sebelumnya diputuskan. Tapi dengan catatan, semua itu masih tetap harus bergantung kepada data ekonomi.